Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham fundamental di sektor nikel, di mana harga komoditasnya ternyata gagal bangkit. Jadi kapan saham nikel bisa rebound kembali? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. So langsung saja kita ke pembahasan. Jadi harga nikel setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan guys, dari 15.000 USD ke level 16.000 US dollar per ton, ternyata gagal naik dan bahkan kembali terkoreksi ke level 15.580 US dollar per tonnya. Nah, digadang-gadang harga nikel ini bisa naik sampai 20.000 USD per ton. Itu jika Indonesia berani untuk pangkas produksi, sehingga komoditas nikel tidak oversupply lagi. Tapi tentu saja itu akan sangat bertentangan guys ya, dengan program pemerintah terkait hilirisasi yang sedang digenjotnya. Jadi ketika ya Indonesia ini memangkas produksi nikel, maka supply untuk smelter nikel pasti akan terhambat. Seperti itu, sehingga program pemerintah terkait hilirisasi juga bisa terganggu guys ya. Nah, di sini sebenarnya cukup dilema di mana Indonesia ini tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Timur Tengah. Ketika harga minyak dunia itu turun, di Timur Tengah itu mereka bisa memangkas produksi ya agar supply-nya tidak over, sehingga mereka juga bisa mengendalikan harga komoditasnya dan mereka masih bisa menjual minyak mentah dengan harga yang cukup stabil. Berbeda dengan Indonesia gitu guys. Indonesia ini kan sedang mengenjot hilirisasi. Jadi kemungkinan besar Indonesia ini tidak akan bisa untuk memangkas produksi, dan itu pun sudah dilontarkan guys ya oleh ISDM, di mana Menteri ISDM juga melempar kode ya bahwa Indonesia ini batal pangkas produksi nikel pada tahun 2025. Kembali lagi alasannya ya karena Indonesia sedang mengenjot hilirisasi. Mereka tidak ingin ya guys ya menjual komoditas itu secara langsung. Mereka ingin ibaratnya memproses dulu ya komoditas yang ada menjadi bahan yang lebih bernilai lebih tinggi. Seperti itu guys. So, kita pun melihat guys ya bahwa Indonesia ini berencana untuk membuat bursa nikel untuk membangun kepercayaan pasar global. Tapi lagi-lagi hal ini juga disalib oleh Singapura, di mana bursa nikel Indonesia ini lambat gegara pemerintah yang gamang guys ya. So, bagaimana dengan nasib saham sektor nikel yang kita lihat beberapa sahamnya memang kembali terkoreksi. Nah, jadi kita akan bahas saham nikelnya. Yang pertama adalah saham Inco. Kita akan lakukan analisa untuk saham Inco dengan menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di chart Stockbit ini teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 indikator sekaligus. Berbeda dengan di TradingView, ketika teman-teman menggunakan ya 2 indikator lebih, teman-teman harus berbayar. Sedangkan di Stockbit itu gratis, guys ya. Di sini kita juga bisa menggunakan foreign flow underlay, super trend, dan indikator teknikal lainnya. Dan bukan hanya indikator teknikal saja, teman-teman juga bisa menggunakan indikator fundamental seperti total revenue, EPS, lalu ada total asset, book value, ya guys ya, net income dan lainnya. Nah, di sini kita akan coba ya menggunakan net income. Nah, net income dari Inco ya guys ya memang sedang turun, terutama di 3 kuartal di tahun 2024 kemarin guys. Jadi apakah Inco akan kembali bagi dividen? Saya rasa belum tentu guys ya, karena laba bersihnya juga ataupun kinerjanya pun masih sangat tertekan. Nah, teman-teman juga bisa cross check di menu QStat yang ada di Stockbit Sekuritas guys. Di sini teman-teman bisa melihat guys ya bahwa net income dari Inco ini cukup tertekan, terutama pada awal tahun 2024 guys ya, di Q1, Q2, Q3, dan kita akan lihat nanti apakah di kuartal 4 laba ya dari Inco ini juga masih akan lebih rendah dibandingkan laba year on year-nya atau malah ada peningkatan. Tapi sejauh ini kita cukup pesimis ya bahwa Inco kedepannya masih bisa bagi dividen. Dan setelah pemerintah Indonesia ini mengakuisisi sebagian dari saham Inco ini, kita lihat kinerjanya malah menurun guys ya. Tapi kita akan coba review lagi ya nanti setelah rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan rilis di awal tahun ini. So, kita akan coba bahas dulu ya dari sisi teknikal dan juga money flow untuk saham Inco. Di mana Inco di 1 minggu terakhir ini mengalami koreksi dari harga 3.690-an turun sampai di 3.200-an. Nah, inilah penyebab ya kenapa saya selalu bilang ketika kita berinvestasi di saham Indonesia, kita tidak boleh lepas dari take profit ya. Jadi untuk hold jangka panjang apakah bagus? Ya sebenarnya bagus kalau saham tersebut memiliki prospek masa depan yang cerah. Ya misalkan tiba-tiba
ada perusahaan AI gitu guys ya yang mengakuisisi salah satu saham atau melakukan backdoor listing ya. Nah itu saya rasa masa depannya akan lebih cerah guys ya dibandingkan dengan saham-saham yang secara penjualan ataupun kinerjanya turun gitu ya. Jadi teman-teman pun harus memiliki proyeksi di masa depan bagaimana terkait dengan perusahaan yang kalian investasikan, apakah layak untuk invest jangka panjang atau tidak. Nah itu juga harus melalui analisa baik secara fundamental dan juga future value-nya seperti apa. Oke, jadi untuk saham Inco ya sempat mengalami kenaikan di tanggal 14 Januari naik 7,29%. Seharusnya teman-teman yang mungkin ya sempat averaging down Inco dan sempat profit juga, ya mau tidak mau harus di take profit meskipun mungkin keuntungannya tipis hanya 2-3% atau mungkin sampai 5% saja. Tidak masalah guys untuk take profit ya selagi teman-teman ada profit di sebuah saham yang kalau misalkan kita lihat secara fundamental itu kurang bagus ya guys ya, maka tidak ada salahnya teman-teman keluar dulu gitu ya. Nanti setelah rilis laporan keuangan dan ternyata hasilnya lebih jelek ya, maka teman-teman akan bersyukur ya sudah exit dari saham tersebut dengan kondisi profit. Tapi jika ternyata teman-teman malah lanjut hold ya dengan ya data seperti ini ya guys ya, di mana kinerjanya memang sedang turun dan untuk pembagian dividen pun saya rasa kemungkinannya sangat kecil, maka teman-teman malah akan terjebak ya dan seperti inilah hasilnya. Di mana Inco itu breakdown ya di bawah 3.400-an sehingga trennya masih dalam tren penurunan alias masih berada di zona downtrend dan malah menjauhi MA50-nya. So, untuk Inco belum menyentuh di zona oversold dan kita lihat di bandar detektor Stockbit juga ada big distribution. Nah, keunggulan dari broker summary atau bandar detektor Stockbit ini teman-teman bisa langsung melihat ya secara rata-rata atau average apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Jadi tidak perlu teman-teman membandingkan angka dulu gitu guys ya. Di sini teman-teman bisa langsung tahu nih, oh ini sedang big distribution. Nah, itu kan sebenarnya mempermudah analisa yang teman-teman lakukan. Kita lihat di sini yang distribusi rata-rata adalah investor asing ya, ada CCLG dan juga PD sebagai top seller, sedangkan beberapa investor domestik dan juga investor retail kembali akumulasi. Ada YPGRNI, SQ, XLXC ya dan juga OD. Nah, ini adalah beberapa sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail yang kita lihat malah melakukan akumulasi untuk saham Inco. Jadi ya harga sahamnya kembali turun. Apakah ini efek dari retail yang banyak masuk? Ya bisa saja. Tapi tentu saja ini adalah efek dari distribusi yang besar karena yang tidak dapat dimanipulasi adalah nilai total transaksinya. Angka-angka ini tidak bisa dimanipulasi guys ya. Kalau misal teman-teman tahu ya, angka ini adalah fix ya. Kalau misalkan datanya segini ya segini. Di semua data pun ya guys ya, di sekuritas pasti akan seperti ini. Tapi yang membedakan mungkin ada permainan broker, itu bisa saja terjadi gitu ya. Atau tuker-tukeran barang nih. Misalkan kemarin kita pun dapat berita guys ya bahwa ada salah satu direktur yang menjual saham yang menggunakan sekuritas perseorangan. Itu juga ada guys. Nah itu adalah ibaratnya apa ya, permainan psikologis lah biar teman-teman itu mengira ya bahwa saham tersebut masih akumulasi padahal ownernya atau direksinya sudah mulai jualan. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lah ya terkait dengan hal tersebut. Kita akan fokus dulu membahas ya beberapa saham. Jadi untuk Inco kesimpulannya masih sangat downtrend dan teman-teman harus berhati-hati. Untuk saya pribadi saham seperti ini lebih baik wait and see. Selanjutnya kita akan bahas saham Antam guys. Untuk Antam sendiri ya kenapa harganya masih cukup terjaga? Karena memang usaha dari Antam ini atau bisnisnya memang cukup terdiversifikasi atau diversified guys. Jadi Antam ini masih bisa bertahan dengan tren yang kalau misal kita lihat ya masih mampu dijaga ya trennya oleh Antam. Sejauh ini Antam ya masih dilihat di level Rp1.490 per saham, tapi sudah mulai ada tanda-tanda koreksi lagi. Selama mampu bertahan di atas 1440, maka Antam berpotensi bisa melanjutkan kenaikan. Karena kita lihat untuk di level saat ini memang sudah ada tanda overbought ya, atau jenuh beli. Jadi wajar di tanggal 23 Januari ini sempat ada koreksi. Namun kita melihat ternyata Antam ada normal akumulasi guys, terutama di hari Jumat kemarin. Terutama dari ZP, YU dan juga AK, di mana investor asing masuk dan akumulasi di Antam itu 9,1 miliar. Nah, ada beberapa miskonsepsi ya terkait nikel. Teman-teman mungkin menganggap bahwa nikel itu hanya digunakan untuk bahan baku baterai untuk EV. Nah, sebenarnya tidak semua nikel itu digunakan untuk baterai EV ya guys ya.
Banyak juga nikel yang digunakan untuk pelapis anti karat ya, seperti stainless steel dan lainnya. Jadi untuk pembangunan juga bisa, untuk produk-produk ya yang anti karat juga bisa, seperti itu. Nah, antam adalah salah satunya, guys. Jadi sebelum digembor-gemborkan hilirisasi gitu ya, usaha Antam ini ya sudah mayoritas adalah nikel gitu guys, tapi nikelnya nikel industri seperti itu. Jadi untuk saham Antam sendiri ya kalau misalnya kita lihat secara fundamental masih bagus ya, laba bersihnya juga masih oke dan masih ada peluang untuk Antam bisa bagi dividen kembali terutama untuk dividen final di tahun 2025 ini guys. Jadi nanti kita akan review kembali ya kalau misalkan Antam sudah rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 sehingga kita juga bisa memprediksikan lebih akurat lagi untuk proyeksi dividen Antam di final 2025 guys. Jadi untuk teman-teman yang masih pegang Antam, meskipun kita lihat ya ada beberapa investor retail yang jualan, tapi untuk teman-teman yang masih hold, saya rasa masih ada peluang untuk Antam bisa menguat kembali. Meskipun dalam jangka pendek Antam ya akan ada normal correction. Selanjutnya adalah NCKL ya guys. NCKL ini bukan saham dari grup biasa sebenarnya. NCKL itu adalah salah satu perusahaan dari grup yang cukup besar ya. Jadi untuk NCKL sebenarnya jika harga nikelnya bisa naik ya, sebenarnya NCKL ini punya peluang guys untuk bisa cuan beggar. Hanya saja kondisinya memang nikelnya sedang oversupply ya, di mana Indonesia ini terus mensuplai nikel untuk kebutuhan industri ya. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Memang Indonesia ini kan sedang membutuhkan dana ya untuk berbagai macam programnya. Ya, jadi mereka mau tidak mau ya harus terus menjual nikelnya atau menjual komoditinya. Nah, untuk NCKL sendiri memang ini cukup tertekan guys ya. Kemarin pun kembali turun ke level support sebelumnya di Rp705 per saham dan jika ternyata di hari Kamis depan NCKL-nya masih breakdown, maka otomatis ya NCKL bisa melanjutkan penurunannya kembali. Jadi lebih baik teman-teman wait and see ya karena kita lihat juga sudah overbought alias sudah jenuh beli guys. Dan di sisi lain yang menguatkan kita untuk bertahan ya atau tunggu dulu atau wait and see adalah distribusinya. Distribusinya masih cukup besar ya, terutama dari investor asing, di mana mayoritas investor asingnya jualan dengan net sell 1,2 miliar, sedangkan beberapa investor retail ini mulai masuk. Ada CCYP, XL, XCMG, PD, dan juga SQ. Jadi untuk NCKL, wait and see lebih baik. Selanjutnya adalah MBMA guys ya. MBMA ini juga ya bukan dari grup yang biasa gitu ya. Ini juga sebenarnya grup besar. Tapi kalau misal kita perhatikan secara fundamental kurang menarik dan belum bisa bagi dividen. Berbeda dengan NCKL ya yang dari prospektusnya pun sudah berniat untuk bagi dividen dan sudah terrealisasi. NCKL termasuk saham yang rutin dividen. Sedangkan MBMA ini belum ada tanda-tanda untuk membagikan dividen. Untuk MBMA sendiri masih turun juga guys ya, di mana masih downtrend dan kita lihat juga berada di zona supportnya ya, mirip-mirip lah dengan NCKL tadi. Untuk MBMA di level saat ini di support Rp410 per saham. Jika jebol di bawah 400 maka otomatis MBMA bisa lanjut turun lagi. Di sisi lain kita lihat juga sudah jenuh beli atau overbought sehingga potensi turunnya lebih besar disertai dengan adanya big distribution ya, terutama dari beberapa investor domestik. Tapi yang kita lihat di sini investor asingnya mulai masuk akumulasi 2,8 miliar untuk net buy ya guys ya di hari Jumat lalu. Jadi apakah MBMA bisa rebound kembali? Saya rasa kalaupun naik itu hanya untuk jangka pendek saja dan selebihnya teman-teman setelah take profit juga harus wait and see ya karena kita melihat MBMA ini belum ada tanda-tanda bullish reversal. Selanjutnya UNTR ya, meskipun memang bisnis UNTR ini cukup terdiversifikasi guys ya, banyak usaha yang digeluti lah oleh UNTR ini di bidang komoditas ya. Tapi nikel itu menjadi salah satu bisnis yang dipilih oleh United Tractors. Nah, nanti di laporan keuangannya kita bisa melihat ya apakah bisnis nikel UNTR ini berdampak besar untuk perkembangan bisnis atau pertumbuhan laba UNTR atau tidak. Ya, jika ternyata bisnis nikel ini tidak berdampak besar untuk UNTR, ya otomatis UNTR pastinya masih ini ya masih bergantung terhadap bisnis penjualan alat berat dan juga bisnis batubara dan juga kontraktor seperti itu. Untuk UNTR sendiri kita lihat ya masih di zona downtrend ya, bahkan sejak tanggal 20 Januari sampai 24 Januari kita lihat terus mengalami penurunan di atas 1% dan terakhir close di Rp25.100 per sahamnya. Setelah dia berada di zona overbought guys di tanggal 20 Januari ya, di sini jelas ya teman-teman bisa lihat ada overbought dan ketika overbought itu terjadi maka
sewajarnya sebuah saham itu bisa terkoreksi. Jadi ketika overbought, teman-teman better untuk take profit ya jika sudah ada tanda-tanda terkoreksi. Jadi kalau misalkan masih berada di zona oversold, teman-teman bisa coba entry, beli gitu guys ya. Ketika naik take profit ya mungkin lebih mirip dengan swing trader ya atau mungkin trader lah ya, trader saham seperti itu. Tapi ya itulah yang terjadi guys di IHSG, itulah yang terjadi di saham-saham Indonesia. Di mana kita tidak bisa mengasingkan yang namanya take profit. Ya, take profit itu bisa teman-teman ambil ya ketika kalian ini melihat bahwa sebuah perusahaan atau sebuah saham itu berada di zona yang cukup apa ya, ibaratnya prospek ke depannya itu kurang menarik ya atau mungkin ada sedikit kendala atau ada kendala besar. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan juga. Untuk nikel itu yang kita perhatikan ya, harga komoditas, lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia. Apakah benar-benar akan terjadi pemangkasan produksi nikel sehingga harga nikel bisa naik atau tidak. Nah, itu yang juga harus teman-teman perhatikan. Oke, untuk UNTR sejauh ini masih ada normal distribusi ya, terutama dari NI, ZPRX, YU, dan asing jualan, meskipun tipis jualannya hanya 153 juta saja. Tapi retail mulai masuk ya, ada XC, CCXL, kita lihat juga sebagai top buyer, lalu ada AK juga guys yang akumulasi UNTR ini. So, untuk teman-teman yang ingin request saham, silahkan tuliskan saja di kolom komentar guys ya. Di weekend kali ini kita akan bahas ya requestan saham teman-teman. Dan mungkin besok kita pun akan membahas saham-saham konglomerasi ya. Karena ada beberapa hal yang menarik guys ya. Temuan yang menarik terkait dengan saham-saham konglomerat ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit dan juga berinvestasi dengan aplikasi Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.